Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya... Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Haleluya, bersukacita sekali karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita dapat memuji Tuhan bersama, kita dapat menyembah Tuhan kembali di tempat ini. Walaupun kita hari ini datang membawakan pergumulan, membawakan masalah, tapi kita tahu kemana kita datang, kita tahu kemana kita cari, karena Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap masalah kita, dan Dia yang memulihkan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang masih bersama dengan kami Tuhan, atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kau Allah yang sangat baik Tuhan, Kau Allah yang teramat sangat baik dalam kami Tuhan. Tiada satupun yang dapat menggantikan Tuhan, tiada satupun yang dapat menyembuhkan setiap kita selain hanya Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan, Kau menolong setiap hati kami Yesus. Jamahlah setiap kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, di setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, di setiap penyembahan yang kami naikkan Bapa. Jamahlah Tuhan, jamahlah Yesus.
Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur bahwa hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dalam suatu ibadah bersama dengan saudara-saudara kami sekeluarga atau dengan teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami percaya ini adalah satu kesempatan yang paling baik yang Kau berikan kepada kami. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab bertemu dengan Engkau adalah sesuatu, karena Engkau adalah Allah kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan. Dan pada hari ini ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau memelihara hidup kami 1 minggu ini. Memang Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Terkadang ada badai, ada petir, kadang ada awan yang begitu gelap, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan. Dan hari ini kami berdiri, ini adalah karena kekuatan-Mu, karena pemeliharaan-Mu, suatu bukti bahwa Engkau terus menjagai kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau menjamin sampai kami masuk kepada kekekalan untuk kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terselenggaranya ibadah dalam media ini, baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang mengundang kami karena Engkau ingin bersekutu dengan kami dan memberkati kami. Mungkin kami datang dengan berbagai permasalahan, mungkin kami datang dengan kelemahan, dengan kekhawatiran, mungkin kami datang dengan kesehatan yang terganggu, atau mungkin kami datang dengan sesuatu yang sudah hancur dalam keluarga. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah yang menggenapi, Engkau yang menjawab, dan tidak ada yang sukar bagimu. Apa yang Engkau buat itu adalah yang terbaik, dan bahkan Engkau bisa membuat yang lebih baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga kenal kami secara pribadi. Engkau tahu keadaan kami, dan kalau sebentar firman-Mu disampaikan, dan saat kami duduk diam, saat kami membuka hati dan pikiran kami, saat itulah Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah saat-Mu untuk menjamah setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita. Iya, selalu saya katakan bahwa Tuhan gak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, langit yang cantik gitu ya, ada pelanginya, berwarna-warna gitu, tapi terkadang ada awan gelap, ada petir, ada badai juga, menakutkan. Nah, itulah kira-kira kehidupan. Namun satu hal, bahwa Allah berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan terus bersama dengan kita. Dan buktinya, kalau hari ini kita masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih ada tempat istirahat, tempat berteduh, masih ada keluarga, sanak, saudara yang mengasihi kita, teman juga, dan masih ada rezeki yang untuk kita makan. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Dan kita ada karena kita percaya Tuhan punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga mau berbicara hari ini tentang bagaimana kita memperoleh kemenangan. Kalau kita katakan hidup adalah perjuangan, harus berjuang, memang betul bahwa hidup adalah peperangan, harus berperang,
karena katanya musuh kita berkeliling. Ada firman berkata bagai singa yang ngaung-ngaung begitu ya. Itu memang betul. Tetapi dalam kesemuanya itu, dalam suatu peperangankah, dalam pergumulankah, cuman satu jawabannya, bahwa kita harus menang. Sekali lagi, kita harus menang. Tidak ada jawaban yang lain, dan itu harus ada menjadi milik kita. Oke, kita belajar dari tokoh-tokoh orang-orang beriman, kita belajar dari Yesus terutama juga, dan lalu Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita juga tampil sebagai pemenang. Nah, hari ini kita baca dalam satu perikop, satu ayat, dua ayat, 1 Samuel pasal 17 mulai ayat yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dah, cukup sampai di situ. Ini sepenggal kisah antara Daud melawan Goliat, suatu pertempuran yang tidak seimbang. Yang satu ahli perang, maco, kuat, yang satu ini cuman seorang penggembala, ya. Makanya Daud itu sangat dihina oleh si Goliat. Dikatakan, kau pikir apakah aku ini anjing kah? Kau mendatangi aku dengan tongkat, gitu ya. Luar biasa itu perkataan, ya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Daud memenangkan pertempuran ini. Jadi seperti kita katakan, kalau hidup ini pertempuran, kalau hidup ini perjuangan, jawabannya satu, kita harus menang. Dan sebenarnya ini tidak berimbang antara Daud dan Goliat ini. Mau pakai matematika jurusan yang manapun udah nggak mungkin lah, gitu ya. Nggak mungkin Daud ini bisa menang. Pernah ngadapin yang kayak gitu? Dalam versi yang lain, dalam kehidupan, dalam permasalahan yang lain, dalam kesehari-harian, dalam hubungan bisnis kesehari-harian, pernah mengalami begitu? Enggak seimbang banget dan enggak bakalan menang. Tetapi justru jawabannya, kita tidak ada jawaban lain selain harus menang. Itu sebabnya saya mau garis bawahi suatu kata yang berkata, diambilnya batu dari kantong gembala, ya. Lalu Daud lari, tangannya masuk ke kantongnya, diambil batu, gitu ya. Jadi diambilnya dari kantong gembala. Kenapa begitu? Karena Daud adalah seorang gembala. Kalau diambilnya dari kantong pengusaha, beda lagi, bukan? Diambilnya dari kantong ibu rumah tangga, tentu beda lagi. Tapi tidak, ini dikatakan diambilnya batu dari kantong gembala, karena Daud adalah gembala. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ngambil dari kantong yang lain ya. Daud ini gembala, jadi ambil dari kantongnya sendiri, kantong gembala dari kantongnya sendiri. Nah, bagaimana untuk bisa memperoleh kemenangan? Ya, kuncinya tadi kan diambilnya dari kantong gembala, diambilnya dari kantongnya sendiri. Itu yang pertama. Untuk memperoleh kemenangan, ingat, jangan pernah putus asa. Kita baca dulu deh Bilangan. Bilangan pasal 21 mulai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom,
maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, ini satu kisah kita lihat bangsa Israel putus asa. Bangsa Israel marah-marah sama Musa, juga marah-marah kepada Tuhan. Dikatakannya, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, lalu membawa kami ke padang gurun, dan nanti biar kami mati di padang gurun? Mendingan enakan mati di sono. Di sana ada air, ada roti, ada daging. Wih, enak-enak deh pokoknya." Padahal kalau kita baca, bangsa Israel di Mesir itu kerja paksa, teriakannya itu sampai didengar oleh Allah. Itu sebabnya diutus oleh Musa, diutus Allah kepada Musa, "Musa, berangkat kau, bebaskan bangsa pilihanku." "Kenapa Tuhan?" "Itu teriakannya sudah kudengar, menjerit-jerit. Tapi waktu di padang gurun bilangnya, di Mesir mah enak, ada air, ada roti, ada daging." Aneh ya. Aneh ya. Nah, kembali lagi, mungkin pada awalnya bangsa Israel itu bersemangat, ya, kita akan berangkat ke tanah perjanjian. Di sana banyak susu dan madu, dalam tanda kutip ya, tanah yang subur, tanah yang menjanjikan. Wih, oke, berangkat, semangat. Di tengah jalan ya kan, dikejar-kejar. Oh, itulah 10 macam. Wih, bener deh, yakin deh, pokoknya ini mah yakin Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mengasihi gitu ya. Wah, di tengah laut, mau di laut juga nyebrang, kering pokoknya gitu, dan lain-lain. Semangat. Lama-lama ya mulai jadi lemah, ya lama-lama udah mulai banyak masalah. Akhirnya sudah mulai sukacita itu tergantikan oleh berbagai masalah, ditukar oleh beban-beban berat, ya, yang dulunya semangat-semangat mulai jadi kendor, mulai jadi lesu, pada akhirnya menjadi putus asa. Padahal Tuhan masih memimpin, padahal Musa masih ada, tetapi bangsa Israel sudah berkata, "Musa," dan juga ngomel-ngomel sama Tuhan, "Kenapa engkau buat aku begini? Aku mati di padang gurun," gitu ya. Putus asa. Jadi ketika Daud mengambil batu dari kantong gembala, itu dia tidak putus asa. Walaupun masalahnya begitu berat, nggak sebanding gitu ya, nggak mungkin nih, nggak mungkin, tapi dia tidak putus asa. Ya beda ya dengan yang kita baca tadi kan, dia putus asa, minta balik lagi ke Mesir. Halo, ada yang begitu? Begini-begini aja nih. Aku udah keluar masuk gereja sini, gereja sono, gereja sini, wah macam-macam. Aku udah mundar-mandir keliling-keliling. Pak Pendeta, gereja mana yang belum aku masukin? Ya kau masuk pasti diterima lah, mana mungkin kau diusir rumah Tuhan, tempat beribadah toh. Tapi aku begini-begini aja. Ya kau maunya bagaimana? Bangsa Israel akhirnya marah-marah. Lebih baik aku kembali saja ke Mesir, di sana enak, bebas. Roti ada, air ada, daging banyak. Daging banyak, bukan daging buat kau. Halo.
Ada yang minta kembali ke Mesir? Gak ada ya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Jadi hal pertama, jangan pernah putus asa. Jangan menjadi lemah. Kita buka Rasul Paulus nasihatnya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ternyata diambilnya batu dari kantong gembala itu Daud tidak putus asa. Sebab Rasul Paulus bilang, kau berbuat baik saja, berbuat baik terus, jangan pernah jemu. Walaupun orang memperkatakan tidak baik, walaupun dicemooh, walaupun dikatain, enggak apa-apa, tetap berbuat baik, tetap semangat. Dan pada akhirnya, kata Rasul Paulus, engkau akan menuai. Tapi kalau engkau tidak menjadi lemah, kalau engkau tidak menjadi jenuh, kalau engkau tidak putus asa. Dan Daud menuai loh. Ya, itu batu nancep di jidatnya si Goliat. Ya, jadi tidak putus asa. Berikutnya, diambilnya batu dari kantong gembala. Daud waktu berhadapan dengan Goliat, Goliat bilang, kau pikir aku ini anjing, kau datang kepadaku pakai bawa-bawa tongkat gitu. Nih aku dong nih, ya perisai, lembing, tombak, pedang gitu ya. Lalu menurut saudara Daud tuh gimana? Terus Daud gembala kan, megang tongkat, kucruk gitu ya, selangkah-selangkah. Wah, nggak begitu Daud. Ya, Daud langsung mendongak begitu, ya kan? Daud bilang, kau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan sebagainya. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Bisa nangkap? Dia diliatin si Goliat, dipelototin gitu ya. Bukan dia nunduk-nunduk gitu, kepalanya tertunduk. Ya udah deh, pasrah gitu ya. Nggak begitu Daud. Ya, berani. Dia ngedongak, dia lihat si Goliat, apa kau berani menantang aku, kau berani ngata-ngatain gitu kan. Jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Baru susah dikit aja udah lemah. Baru ada masalah dikit nggak kelihatan. Bro, kemana nggak ada? Tuhan tahu segala perkara lah. Aku lagi banyak masalah nih. Aku lagi kesini kesana. Aku lagi coba-coba cari tambahan nih. Ya udahlah, aku tidak beribadah dulu lah. Ya Tuhan juga tahu lah. Yang penting aku ini benar-benar lagi berusaha. Nggak salah sih. Tapi kalau belajar dari Daud, kalau masalah datang tidak lari, tidak mencari yang lain, dihadapi. Itu sebabnya kalau berdoa jangan bilang, Tuhan aku sudah enggak kuat, di dalam nama Yesus aku tengking ini masalah, Engkau singkirkan Tuhan. Masalahnya ditengking-tengking. Coba kau bandingkan, seandainya kau berdoa, Tuhan terima kasih buat masalah ini, aku tahu ada sesuatu yang kau izinkan, berikan aku kekuatan agar aku bisa menghadapi masalah ini sampai aku jadi menang bersama dengan Engkau. Bandingkan coba. Beda toh? Begitu. Jadi ketika menghadapi masalah, diambilnya batu dari kantong gembala dan Tuhan menyuruh kita dongak, hadapi, jangan pernah takut. Dan Daud seperti itu. Diambilnya batu bukan berarti terus kabur, hibrid,
memang dikatakan Daud lari masuk ke barisannya musuh untuk dia berperang. Kita baca Mazmur. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jadi hal kedua, bagaimana caranya supaya kita menang? Seperti Daud mengambil batu dari kantong gembala, bukan cuma ditegakkan kepala, bukan cuma dikatakan tidak putus asa, tetapi dikatakan angkat kepalamu supaya Tuhan masuk ke dalam engkau. Dalam Mazmur yang lain, angkat kepalamu dan kau lihat gunung-gunung, maka engkau akan takjub bahwa Allah yang kau percayai adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Dari mana pertolonganku? Waktu engkau angkat kepala, dikatakan pertolonganku dari Tuhan. Jadi hal kedua, bagaimana kita bisa menang? Daud katakan dia ambil batu dari kantong gembala, dia angkat kepalanya, dia hadapi itu Goliat. Waktu di ke kiri ke kanan dan dia lihat pertolongan dari Tuhan. Jadi tetap kuat, tetap semangat. Jangan seperti bangsa Israel, baru-barunya semangat, lama-lama mundur, lalu akhirnya mengeluh, lalu marah-marah sama Tuhan, begitu ya. Di sini nggak ada yang begitu, karena kita sudah dewasa. Semakin banyak permasalahan, kita semakin melihat kuasa Allah. Semakin banyak persoalan, kita akan melihat berbagai-bagai kemenangan yang Tuhan berikan. Tetap kuat ya, tetap semangat. Terakhir, bagaimana ketika Daud berkata ngambil batu dari kantong gembala. Bapak Ibu saudara yang terakhir, kalau kita renungkan bagaimana Daud ya, itu kan menghadapi permasalahan, wah mengerikan banget deh ya. Saudara-saudaranya Daud gak berani, tentara-tentara pahlawan yang lain gak berani, bahkan Saul pun gak berani, karena memang gak sebanding. Masalah memang kadang-kadang seperti itu. Kalau masalah kecil mah kau katakan biasa, tapi ketika masalah besar yang dihadapi, dan kita belajar dari Daud, jawabannya harus menang. Masih ingat ada seorang di tepi kolam Bethesda. Dia itu sudah 38 tahun sakit. Dia cuma tidur ditilam. Kalau suatu ketika airnya berguncang, tanda malaikat turun, buru-buru turun. Siapa yang turun lebih dulu, maka dia sembuh apapun penyakitnya. Dan orang ini sudah 38 tahun. Mungkin dia sudah berusaha berkali-kali, ketika saatnya air bergoncang dia cepat-cepat, tapi gagal lagi, keduluan orang lain. Tunggu lagi, goncang lagi. Suatu ketika dia buru-buru, enggak keberhasilan lagi, gagal lagi. Awalnya mungkin semangat, awalnya berharap, awalnya berkeinginan, suatu saat katanya gitu. Tapi tunggu 38 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara, 38 tahun itu bukan hal yang mudah ya. Sehari, seminggu, sebulan, setahun aja udah berat banget menghadapi permasalahan itu. 38 tahun. Mungkin lama-lama ya harapan itu sudah hilang. Mungkin lama-kelamaan cita-cita juga sudah kandas dalam berbagai permasalahan, dan yang ada adalah kegagalan dan kegagalan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup memang seperti itu. Bukan tidak mungkin ketika awalnya kita berharap, kita bercita-cita, kita berkeinginan, kita punya berpengharapan,
kita sudah konsepkan masa depan yang baik, tetapi bukan tidak mungkin lama-lama permasalahan demi permasalahan sampai akhirnya karena terlalu banyak gagal, karena terlalu banyak sakit, karena terlalu banyak kecewa, karena terlalu banyak tidak menghadapi kenyataan, bukan tidak mungkin menjadi lemah, bahkan sudah menjadi putus asa. Dan 38 tahun ini sudah dialami orang itu. Lalu ada yang berkata, maukah engkau sembuh? Suatu perkataan yang lain, suatu perkataan yang berbeda. Sementara kalau yang lain berkatanya, sabarlah, tunggu sampai akhirnya bergoncang. Tapi gagal lagi, sabarlah, tunggu, nanti juga goncang lagi, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, sabarlah, sabar lagi, sabarlah, tunggu, mungkin nanti ketika air goncang ada teman-teman atau saudaramu yang menolong engkau cemplungin buru-buru. Tunggu lagi sampai akhirnya putus asa. Tapi hari itu perkataannya lain, maukah engkau sembuh? Lalu jawab, tidak ada orang yang menurunkan aku. Aku enggak tanya orang yang menurunkan, aku cuma tanya, maukah engkau sembuh? Lalu Yesus bilang, ulurkan tanganmu, bangkit, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, si 38 tahun lumpuh itu, hari itu dia harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Dan di tempat itu juga ketika ada seorang berkata, maukah engkau sembuh? Ulurkan tanganmu. Petrus juga begitu, jalan di atas air, udah jalan lupa diri, nyemplung kan, ulur, Tuhan tolong, ulurkan tanganmu. Daud harus menang walaupun tantangannya begitu besar, begitu berat. Jadi dia mengambil batu dari kantong gembala, dia ngambil batu, dia ulurkan tangannya, dia ambil, dan batu itulah yang membuat dia jadi menang. Ya kan, batunya terbenam di jidatnya si Goliat ya, Goliat kan. Jadi hal ketiga, ulurkan tanganmu, ambil keputusan yang benar. Di rumah saya ya ada taman, di sampingnya ada rumput-rumput toh, taman kan ada rumput kan. Jadi kalau rumput lagi dipotong gitu ya pakai mesinnya, sekarang kan musim panas nih, banyak rumput-rumput kering gitu ya, rumput kering. Saya selalu berpikir, wah ini udah mau mati ini ya, udah mau mati, kering, dipangkas gitu ya, udah mau mati ini rumput, kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Saudara tahu, kalau tiba-tiba musim penghujan datang, dia itu ternyata nggak mati loh, dia tumbuh lagi, tunas-tunasnya hijau lagi, bagus lagi. Jadi ketika engkau lihat itu sedang dipangkas dan kering dan mau mati, itu sebenarnya bukan mati, tetapi belum waktunya. Halo, belum waktunya. Ketika engkau menghadapi masalah yang berat gitu, yang rasanya mau mati, engkau nggak mati, cuman belum waktunya engkau diberikan kemenangan itu. Dan rumput-rumput itu ternyata tumbuh lagi ketika musim hujan. Jadi itu waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan juga. Ada waktu, dan dia nggak pernah salah. Dia nggak pernah terlambat. Dan dia itu pasti pas. Dan itulah Allah bersama dengan kita. Dalam Yohanes pasal 5 itu yang tadi saya singgung, bangun, angkat tilammu,
ulurkan tanganmu, karena ada Allah yang siap mengangkat engkau. Yesus bersama dengan engkau, angkat, bangun. Dia harus mengambil keputusan. Ketika dia mau mengambil keputusan, itu ada peperangan dalam pikirannya. Apa iya, apa enggak? Padahal pikirannya sudah merupakan benteng yang membentengi dia dengan suatu kata yang namanya kegagalan. Tapi hari itu dia mesti ambil keputusan, dan keputusan penting dalam hidupnya, dan dia ambil keputusan yang benar di tempat itu juga. Dan ketika dia ulurkan tangannya, lalu dia bangun dan dia sembuh. Suatu perkataan lain, biasanya orang berkata, gak bisa, gagal, sabar, tunggu lagi. 38 tahun, tapi hari itu dikata, maukah engkau sembuh? Dan itu adalah perkataan Allah. Dan kepada Daud, maukah engkau menang? Dia ulurkan tangannya, dia ambil batu dari kantong gembala, dan dia menang. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana untuk menjadi menang walaupun menghadapi permasalahan yang dalam tanda kutip sangat berat sekalipun, yang gak seimbang sekalipun, yang gak mungkin sekalipun. Kita sudah belajar dari Daud, tadi kita sudah renungkan ada 3 hal, ya paling tidak ada 3 hal yang membuat kita jadi kuat. Ya, kita akan raih kemenangan, tidak ada kata lain, cuma satu jawabannya, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Oke, hiduplah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam suatu ibadah bersama dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga, dan kami belajar bagaimana Engkau menyelesaikan setiap permasalahan dengan ajaib. Pada hari ini Tuhan, biar kiranya setiap firman perkataan-Mu adalah perkataan Engkau sendiri dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami ketekunan, Engkau memberikan kami ketabahan, sehingga kami tidak putus asa, sehingga kami bisa menghadapi setiap permasalahan bersama dengan Engkau, dan tangan-Mu siap mengangkat kami untuk suatu kemenangan. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, ataupun mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, atau anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, atau bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau mencukupi, Engkau menolong, Engkau menyempurnakan pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu masih terus bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati kami, berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang mau menjamah kami, Engkau mau mengubah hidup kami, hidup yang kalah menjadi hidup yang menang bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, ketika kami bersekutu dalam suatu ucapan syukur, dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku